Dadah ke kamera. Dadah dulu. Sukses buat kita. Dadah ke kamera. Bantu gue. Ya udah cepat sembuh sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama saya Dr. Aprilio Fedi di channel After Kitan Education. Baik ayah bunda, kita akan lanjut menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di medsos kita. Nah ini pertanyaan cukup menarik bun, ayah bunda ya. Jadi pertanyaan ini bisa membuat sedikit membuka wawasan ayah bunda tentang bentuk-bentuk sunat. Nah, ada yang bertanya dulu, dok, apakah betul ya sunat itu bisa dibentuk-bentuk dok? Bentuk bunga mawar, bentuk matahari, bentuk shockbreaker. Ada yang bertanya sampai seperti itu. Nah, di sini saya akan coba luruskan ya. Jadi semoga ibunda dapat memahami dengan baik nanti. Nah, yang perlu saya luruskan ibunda. Nah, kalau zaman dulu ya, bentuk hasil sunat itu memang tidak serapi zaman sekarang ya. Zaman dulu itu alat-alat sirkumsisi itu sangat terbatas sekali. Dan dulu juga sirkumsisi itu masih dilakukan bukan hanya tenaga medis, tapi ada dukun sunat ya kan. Di tempat daerah-daerah di Jawa atau di Sumatera itu masih banyak praktek-prakteknya. Dan dengan keterbatasan alat tadilah sehingga menyebabkan ya hasil sunatnya tidak serapi di zaman sekarang. Nah kalau di zaman sekarang kan memang kita sudah punya standar ukurannya, motong kulitnya batas mana ya kan, tergantung juga sama ukurannya berapa senti, itu sudah ada aturan mainnya sehingga hasilnya lebih rapi dan estetik. Nah sebenarnya sih dikatakan bentuk bunga mawar ataupun bentuk yang tidak rapi yaitu tadi karena keterbatasan alat di zaman dulu. Nah sehingga hasilnya pun juga sangat terbatas. Dan juga di zaman dulu juga tidak ada namanya sunat-sunat dengan alat-alat canggih ya. Jadi murni hanya menggunakan alat seadanya ya. Kalau di non medis itu ada yang namanya supit, bengkong ya. Nah itu merupakan salah satu sunat yang sudah diwariskan turun-menurun ya. Turun-menurun dari zaman dahulu. Nah kalau di dunia medis ada namanya dengan sunat konvensional. Dan itu di segi medis dan itu pun masih dijahit. Nah tergantung juga dari skill operatornya. Skill yang menyunatnya. Memang setiap skill operator itu berbeda-beda. Nah untuk mendapatkan hasil yang rapi dan bagus tentunya memang harus punya jam terbang yang tinggi. Nah kenapa sih ada seperti yang kayak bunga mawar atau bunga matahari? Itu biasa sih disebabkan karena bekas jahitan. Nah jadi jarak antar titik jahitan ya, dari jahitan itu kan kadang ada yang 4, ada yang 8, ada yang banyak. Jadi jarak di setiap titik-titik jahitan itulah pada saat setelah sembuh atau setelah remodeling meninggalkan jejak atau bekas yang seperti bunga mawar tadi ya. Nah itu ya terjawab kalau untuk kenapa bentuknya seperti bunga mawar, karena ada space ya, ada jarak setiap titik jahitan itu. Dan itu pun kategorinya normal, kecuali kalau habis sunat tiba-tiba kulup lagi atau tertutup kembali. Nah itu namanya gagal sunat. Oke, balik lagi ke benang merahnya menjawab pertanyaan kenapa dulu itu masih ada istilah sunat yang bisa dibentuk-bentuk. Nah yaitu tadi karena keterbatasan alat dan keterbatasan juga skill operatornya. Nah dok, kok zaman sekarang rapi-rapi hasilnya? Nah itu tadi jawabannya juga seiring berkembangnya kemajuan teknologi, alhamdulillah dapat membantu kita sebagai operator untuk menghasilkan karya-karya ya sunat yang rapi dan bagus. Dan itu pun setelah sunat ayah dan bunda bisa langsung lihat ya hasilnya. Dan itu yang membedakan kenapa zaman dulu sama zaman sekarang dari segi hasil pun juga sangat berbeda. Misalnya ada yang request juga, dok boleh nggak saya request penis anak saya seperti zaman dulu? Saran saya sih ya jangan ya bunda ya. Jadi kalau hasilnya jelek pun juga sang anak juga saya rasa juga nggak mau ngelihatnya untuk zaman sekarang. Nah jadi kalau saran kita ya kan dari dokter sunat sebaiknya memang ya nyunat dengan kondisi atau dengan model terkini gitu loh. Model terkini itu ya sesuai dengan perkembangan zaman sekarang yang hasilnya lebih rapi dan bagus. Oke, seperti itu ayah bunda ya. Semoga menjawab kegelisahan ayah bunda tentang bentuk-bentuk penis ya. Nah jadi itu hanya masalah keterbatasan saja. Oke, sampai jumpa di pertanyaan-pertanyaan berikutnya.